Salam tani, selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai tentang penggerek batang. Penggerek batang padi, terutama ini yang merah jambu, karena yang merah jambu itu tidak kelihatan telurnya. Telurnya itu dia berada di kelopak daun. Nah, ketika menetas itu langsung masuk ke dalam batang tanaman. Nah, makanya biasanya terkadang ada serangan beluk atau sundep, tetapi telurnya tidak ada. Nah, itu disebabkan oleh penggerek batang merah jambu. Nah, penggerek batang merah jambu ini biasanya dia diiringi dengan beberapa penggerek batang, baik penggerek batang yang putih ataupun yang coklat. Tapi memang populasinya penggerek batang merah jambu tak sebanyak dengan penggerek batang yang coklat ataupun yang putih. Namun dia juga bisa bertelur 3 kali atau 3 kelompok telur dalam satu siklus hidupnya. Nah, seperti ini penggerek batang merah jambu ketika menetas telurnya itu langsung masuk ke dalam batang karena memang dia berada di dalam pelepah dan akhirnya bisa masuk ke batang seperti ini. Jadi ada beberapa ulat atau larva di dalam batang karena memang dia langsung masuk ke batang yang lebih dekat atau menempel dengan di mana dia tempat menetas telurnya. Nah, seperti ini dia langsung masuk ke dalam batang dan menggerek. Nah, kalau memang batang tersebut sudah mati atau sudah mulai mengering, baru dia akan berpindah ke batang yang lain. Nah, itu juga biasanya berpindah dalam beberapa ganti kulit ya. Dia bisa 5 kali ganti kulit atau dalam bentuk instar yang lebih besar. Jadi kalau memang dia sudah mengering baru berpindah ke dalam batang yang lain. Nah, dalam siklus hidupnya dia bisa menggerek beberapa batang dalam satu larva atau satu ulat ini. Ulat ini berbeda dengan penggerek batang yang putih dan yang coklat. Biasanya kalau yang coklat telurnya berada di atas, kadang di daun bendera atau di bawah daun bendera. Nah, ini langsung masuk ya, bekas masuknya ini bersama-sama. Jadi ada beberapa lubang biasanya dalam satu batang karena memang ulatnya masuk pada lubang yang berbeda. Dia menggerek masing-masing dengan lubang yang berbeda. Jadi masuk dalam satu batang yang sama. Seperti ini akhirnya dalam satu batang ya banyak lubang gerekan. Seperti itu sehingga cepat mengering. Kalau memang penggerek batang yang coklat dan yang putih, dia suka melubangi terkadang bulir-bulir padi yang seperti ini. Jadi yang sebelum ngisi dia melubangi karena memang populasinya yang begitu banyak, akhirnya sebagian ada yang masuk ke dalam bulir karena bulir itu belum berbunga, masih lunak ya, baru keluar, biasanya masih lunak dan dia gerek atau masuk ke dalam bulir atau ke dalam malai seperti ini. Tapi kalau memang penggerek batang merah jambu itu jarang sekali ya. Tandanya ulatnya itu berbeda, dia sedikit agak merah ya, kepalanya juga menghitam seperti itu ya. Dan juga kelompok telurnya itu tidak sebanyak dengan penggerek batang yang coklat dan yang putih, bedanya seperti itu. Nah, ini saudaraku sekalian memang perlu diwaspadai. Terkadang kita tidak tahu ataupun tidak merasa
ini ada penggerek batang di lapangan, tapi nyatanya banyak sundap, atau di masa generatif ketika keluar itu mulai memutih. Nah, itu terkena penggerek batang. Ya, kita waspadai karena memang telurnya tidak kelihatan berada di dalam. Ya, jadi dia terus aktivitas ya, karena memang keseimbangan alam seperti itu. Telur penggerek batang padi berada di kelopak daun dan dia bisa menetas dalam waktu 1 minggu. Nah, seperti ini bisa dilihat saudaraku sekalian, makanya kita perlu waspada di lapangan